Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Andriani dari kelas 645B07. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis sistemik dokumen penggajian Bank Mandiri vs BCA. Di sini dilatar belakangi dengan melalui dokumentasi yang terekam secara sistemik perusahaan, menerjemahkan strategi retensi talenta ke dalam angka-angka kompensasi real yang mengikat loyalitas pekerja. Analisis komprehensif ini akan membedah secara mendalam perbedaan sistemik antara Bank Mandiri dan Bank BCA dalam hal infrastruktur teknologi HRIS yang melandasi proses penggajian, konstruksi komponen remunerasi dan kesejahteraan karyawan, mekanisme pemotongan kewajiban asuransi dan dana pensiun, serta penerapan aturan penalti finansial, malus dan clawback bagi jajaran pengambil risiko material atau material risk taker. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana Bagaimana perbedaan arsitektur, teknologi, dan infrastruktur Human Resource Information System (HRIS) yang melandasi proses dokumentasi penggajian di PT Bank Mandiri Persero Tbk dan PT Bank Sentral Asia Tbk. Yang kedua adalah bagaimana perbandingan struktur komponen remunerasi, metode pemotongan pajak PPh satu serta iuran jaminan sosial dan dana pensiun yang tercetak pada slip gaji karyawan di kedua bank tersebut. Yang ketiga, bagaimana status entitas kepemilikan sebagai badan usaha milik negara (BUMN) pada Bank Mandiri dan entitas swasta pada BCA memengaruhi kebijakan tata kelola kompensasi dan penyajian slip gaji. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis perbedaan penggunaan infrastruktur HRIS berskala enterprise seperti SAP, Success Factors di Bank Mandiri dan Catapa atau Stream HRIS di BCA dalam memproses operasional dokumentasi penggajian. Yang kedua, mengidentifikasi perbedaan taktis terkait representasi komponen pendapatan dan dedukasi, termasuk penerapan skema akuntansi gross up di BCA dan pemotongan berbasis net di Bank Mandiri. Yang ketiga, menjelaskan dampak regulasi pemerintah dan fleksibilitas pasar terhadap arsitektur kesejahteraan karyawan dan jaminan hari tua seperti DPLK, Mandiri, dan DP BCA di kedua institusi. Selanjutnya ada profil perusahaan. Yang pertama, Bank BUMN Mandiri merupakan berstatus badan usaha milik negara, hasil peleburan 4 bank pemerintah yang didirikan pada 2 Oktober tahun 1998. Bisnisnya berfokus unggul dalam perbankan, korporat, wholesale, UMKM, dan layanan digital seperti Livin dan Kopra. Yang kedua itu bank swasta BCA merupakan bank swasta terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 21 Februari tahun 1957 dengan porsi kepemilikan saham mayoritas dikuasai oleh grup Jarum. Fokus bisnisnya menjadi pelopor dan pemimpin pasar dalam perbankan transaksional serta layanan perbankan digital swalayan atau BCA Mobile dan MyBCA. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan kerja saya. Oke, saya Kan Syafadila. Saya akan mempresentasikan tentang landasan teori kebijakan kompensasi, di mana Bank Mandiri memiliki kebijakan remunerasi hierarki yang tunduk pada peraturan Menteri BUMN. Menerapkan keadilan internal berbasis pembobotan posisi, di mana gaji pokok merefleksikan grading masa kerja dan tunjangan berulang, perumahan, utilitas, uang makan. Juga insentif kerja atau time variabel yang bergantung pada sektor KPI dan pencapaian laba perusahaan. Selanjutnya adalah
bank swasta BCA, di mana pendekatan kompensasi berbasis meritokrasi atau high grading yang lincah berfokus utama pada equilibrium pasar serta upaya retensi talenta, di mana fasilitas kredit tersubsidi yaitu subsidi khusus bunga, KPR atau KKB dengan potongan biaya admin. Selanjutnya adalah bancassurance, yaitu potongan otomatis diskon asuransi, pelindungan slip gaji. Nah, yang ketiga adalah ekosistem perbankan di mana bebas biaya admin bagi karyawan. Selanjutnya adalah estimasi kompensasi berdasarkan posisi di mana Bank Mandiri untuk posisi teller yaitu 4 juta sampai 6 juta, Bank BCA 4 juta sampai 6 juta 500. Selanjutnya adalah staf administrasi untuk Bank Mandiri ada di 5 juta sampai 8 juta, dengan Bank BCA ada di 5 juta sampai 7 juta 500. Selanjutnya adalah Official Development Program di mana Bank Mandiri ada di kisaran 8 juta 500 sampai 11 juta 500, sedangkan Bank BCA ada di 8 juta sampai 11 juta. Untuk relatif manager atau officer, di mana Bank Mandiri ada di 9 juta sampai ke 16 juta, sedangkan Bank BCA ada di 6 juta dan 9 juta bonus insentif. Sedangkan untuk bench manager, di mana Bank Mandiri ada 30 sampai 60 juta, sedangkan Bank BCA ada 25 sampai 45 juta. Dan senior vice president atau senior manager di mana Bank Mandiri ada di 110 juta sampai 160 juta, sedangkan Bank BCA ada di 50 sampai 80 juta. Untuk selanjutnya adalah implementasi infrastruktur penggajian, di mana ekosistem Bank Mandiri mengandalkan arsitektur enterprise via SAP Sukses atau Factor dan Ocrel HCM Cloud. Alkresti melalui Mandiri Klik untuk akses administrasi dan Mandiri Easy untuk menjamin target KPI dan performa terintegrasi. Yang kedua adalah ekosistem yang BCA yang mengedepankan efisiensi antarmuka melalui platform Kapta Payroll dan Highris, di mana interaksi didominasi portal Employer Self-Service ESSS mobile untuk pengunduhan payslip, validasi biometrik, klaim instan, serta integrasi eksternal, action by BCA. Selanjutnya adalah arsitektur visual slip gaji karyawan, di mana Bank Mandiri metode pemotongannya net, menggunakan bahasa campuran dan label kode alfanumerik khusus tabel konfigurasi SAP, contohnya ZGBM 3C71. Yang kedua adalah terdapat anomali linguistik nomenklatur, di mana gaji besi yang tertulis sebenarnya mengidentifikasi gaji pokok bruto. Yang ketiga adalah sebagian besar kewajiban pajak PPh 21 dibebankan dan memotong kas karyawan secara langsung. Untuk selanjutnya adalah Bank BCA, metode transparansi atau gross op, di mana menggunakan format moneygwal bahasa Indonesia yang lugas dan berfokus untuk kemudahan pembaca. Yang kedua adalah menerapkan metode gross op murni, seluruh subsidi pajak dan BPJS perusahaan disuntikan ke dalam kolom pendapatan lalu ditarik penuh ke kolom pemotongan. Yang ketiga adalah pangkalan data standar yang seragam, yaitu mengeliminasi otomatis komponen tunjangan dengan nilai 0. Selanjutnya adalah mekanika pemotongan asuransi dan pensiun. Untuk jaminan arsitektur jaminan pensiun, Bank Mandiri terhubung dengan ekosistem DPLK internal, sedangkan Bank BCA memusatkan pengelolaan purna bakti dengan DP BCA. Dengan skema iuran pasti, yaitu 3% dipotong dari gaji pokok karyawan, ditambah 5% ditanggung koperasi. Selanjutnya adalah pajak potongan pendapatan atau proses komputasi high risk di kedua bank mampu menyesuaikan pemotongan pajak secara dinamis berdasarkan tarif efektif rata-rata sesuai dengan lapisan penghasilan harian atau bulanan. Yang ketiga adalah kemampuan kalibrasi limit perangkat lunak gajian BCA menunjuk tingkat kepatuhan akurat dengan mengenali batas atas
platform upah otomatis, misalkan jaminan pensiun 1% dipatok limit 7 juta rupiah. Selanjutnya adalah kesimpulan, di mana status kepemilikan membentuk arsitektur, yaitu sebagai entitas BUMN, kompensasi Bank Mandiri lebih kaku dan terkait hierarki regulasi negara. Sedangkan untuk Bank BCA, ya sebagai bank swasta, strategi kompensasi yang diadaptif dan dirancang khusus untuk meminimalkan tingginya angka perputaran atau turnover talenta. Selanjutnya adalah metodologi pencatatan akuntansi, di mana dokumentasi slip gaji Bank Mandiri memotong pendapatan berbasis net dan menggunakan nomenklatur teknis IRP, SAP. Sedangkan Bank BCA mengedepankan transparansi ekstrim melalui akuntansi gross up atau memproyeksikan seluruh subsidi secara nyata. Untuk selanjutnya adalah fungsi slip gaji, di mana jauh di atas fungsi kwitansi tanda terima kasih, slip gaji modern, kedua institusi berfungsi sebagai instrumen intelijen bisnis, audit kepatuhan, PJOK, POJK, ESG, dan retensi kompensasi finansial yang komprehensif. Demikian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.